Oke, teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di sini aku mau berbagi pengalaman lagi kepada kalian mengenai langkah-langkah persiapan untuk pernikahan secara gereja Katolik, ya. Jadi pertama-tama yang harus kalian siapkan sebelum bertanya ke sekretariat gereja itu pertama pastinya waktu atau tanggal kalian akan melaksanakan pemberkatan gereja itu kapan. Jadi ketika ditanya oleh petugas sekretariat mau untuk pernikahan atau perkawinan kapan, kalian tuh langsung bisa menjawab. Jadi petugas juga akan menjelaskan dengan enak. Mungkin kalau di waktu kalian mau menikah ternyata gereja ada acara atau ada pantangan tertentu, bisa kalian langsung paham dan mengerti gitu. Setelah itu kalian juga harus tahu gereja atau lokasi yang akan kalian gunakan untuk pemberkatan. Jadi tidak baru mengawang-awang mau di gereja A, tapi ternyata kalian tanya ke sekretariat gereja B, itu kan kadang syaratnya itu mungkin ada yang beberapa yang berbeda seperti itu. Lalu langsung aja ya ke pengalaman aku. Langsung saja ke syarat dari pihak cewek ya, teman-teman. Jadi ini aku tanya ke sekretariat gereja di parokiku. Syarat pertama itu surat baptis yang terbaru. Jadi kalau orang Katolik itu kan pasti dibaptis. Jadi itu minta surat baptis yang terbaru itu karena cuma berlaku selama 6 bulan. Jadi dihitung misal kalian nikah tuh bulan Juni, berarti kalian maksimal untuk minta surat baptis yang terbaru itu di bulan Januari. Jadi mau menikah misal tanggal 6 Juni 2021, kalian harus minta surat baptisnya paling lama itu diterbitkan Januari 2021 kayak gitu. Lalu untuk syarat kedua itu surat pengantar dari pamong lingkungan. Jadi kalian harus kayak mengisi biodata kayak gitu, terus kalian minta tanda tangan ke pamong lingkungan kalian. Jadi biar kayak pamong lingkungan kalian tuh tahu kalau kalian tuh nanti sebentar lagi akan menikah. Lalu kalau kalian ngekos atau kerja di luar kota kayak gitu, kalian harus minta ke pamong lingkungan asal kalian, kecuali kalian sudah kayak menetap di suatu kota itu, di lingkungan itu tuh lama kayak 2 tahun gitu, sudah pakai ini sih pamong lingkungan tempat kalian tinggal itu, kalian ngekos gitu. Terus ada syarat sertifikat KPP, katekis persiapan perkawinan. Cara mendapatkannya gimana? Kalian harus ikut KPP itu bersama pasangan kalian. Jadi kalau dari pengalamanku itu, kan aku menikahnya Agustus, terus aku mengikuti KPP itu di bulan Februari. Jadi sertifikat KPP itu juga berlaku selama 6 bulan saja maksimal. Jadi kalau Agustus, Februari itu kan masih bisa lah ya, jaraknya 6 bulan. Kebetulan aku KPP itu enggak di paroki tempat aku tinggal, jadi beda paroki gitu. Memang kalau KPP atau katekis itu nggak harus di satu paroki sih, bisa paroki lain, karena kita ngikuti cari jadwal yang sesuai dengan tanggal pernikahan kita. Kayak dulu pengalamanku itu
secara kebetulan Februari itu ada KPP di paroki dekat rumah aku, tapi bukan parokiku. Jadi aku langsung ikut di situ. Itu nggak apa-apa sih. Nah di situ terus aku kan mau ikut KPP. Aku tanya ke sekretariat gereja itu, gereja bukan parokiku itu ya. Terus aku tuh untuk mengikuti KPP itu ada syaratnya lagi. Memang kesannya tuh kalau mau ngurus pernikahan Katolik tuh ribet ya guys. Tapi sebenarnya kalau kalian ngikuti step by stepnya itu nggak ribet sih sebenarnya. Memang butuh waktu, butuh waktu sih sama tenaga, karena nggak langsung bisa ujuk-ujuk nikah gitu. Ada prosesnya, baik ya step by stepnya itu. Nah untuk kursus perkawinan atau KPP itu syaratnya itu ya jelas mendaftar di sekretariat paroki, terus kayak membayar. Jadi kalau KPP itu kan pasangan guys, jadi bayar untuk per pasang, jadi sama calon kalian itu, karena nanti kita di KPP itu dapat makan ya, karena kan waktunya lama, nggak cuma sebentar, nanti dapat makan, terus dapat sertifikat tentunya, sama dapat buku materi gitu sih. Nanti aku jelasin lagi ya. Ini syaratnya dulu. Terus ada foto, pas foto berdampingan 4x6 sebanyak 2 lembar. Terus fotokopi akte kelahiran sama akte itu masing-masing 1 ya untuk cewek sama cowok. Terus membawa alat tulis pas hari H. Kemudian harus mengikuti semua materi kursus yang disajikan. Jadi tidak boleh bolos istilahnya. Harus mengikuti semua materi. Terus ada waktu kursus tuh sudah ditentukan. Kalau aku dulu itu Jumat dan Sabtu jam 5 sampai jam 9 malam. Itu wajib hadir. Kemudian ya ini tempat sih. Terus untuk materi kursus perkawinan ini aku bacain ya teman-teman. Memang agak banyak sih, tapi berguna sekali untuk nanti kehidupan setelah menikah tentunya. Pertama, itu ada ajaran gereja Katolik, yaitu ada hukum gereja, hukum sipil, sama hukum liturgi perkawinan. Terus yang kedua itu mengenai moral perkawinan. Ketiga, reproduksi manusia. Keempat, keluarga berencana alamiah. Kelima itu psikologi keluarga. Keenam ada ekonomi rumah tangga. Ketujuh komunikasi keluarga. Nanti semua itu akan dipimpin dan diajari sama pengajar yang memang profesional sih menurut aku. Jadi materinya itu bakal sangat berguna untuk kalian berdua. Oke. Terus lanjut ya ke syarat administrasi menikah di gereja lagi. Oke, kalau kalian sudah mengikuti KPP, nanti otomatis kalian mendapatkan sertifikat KPP atau katekis persiapan perkawinan. Itu nanti sertifikat aslinya yang dikumpulin ya guys. Terus ada fotokopi akte kelahiran. Jadi calon suami sama istri ini masing-masing 1. Lalu ada fotokopi baptis dan KTP 2 orang saksi. Jadi 1 saksi dari pihak cewek, 1 saksi dari pihak cowok. Lalu ada pas foto yang berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar. Terus memberikan iura stolae kepada pastor peneguh pernikahan. Ini kalau istilahnya apa ya, kayak amplop gitu ya guys. Tapi ya sukarela sih, semampunya kalian, seikhlasnya kalian juga. Ini diberikan setelah upacara perkawinan selesai. Jadi setelah pemberkatan gitu guys. Nah untuk yang beda agama, jadi misal 1 Katolik, 1 Kristen kayak gitu,
isyaratnya sendiri. Jadi butuh 2 fotokopi surat baptis Kristen kayak gitu. Terus surat pernyataan diri bersedia melakukan pernikahannya itu secara Katolik dan mengikuti tata gereja Katolik tentunya. Ini dibuat secara sukarela dan sadar. Lalu ada 2 orang saksi yang bukan saudara kandung tentunya untuk menyatakan status yang bebas atau liber dari calon pengantin. Artinya tidak terikat oleh pernikahan, karena kan kalau pernikahan secara Katolik itu kan sekali seumur hidup, dipisahkan hanya oleh maut saja, jadi tidak bisa menikah pernikahan kedua tapi masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, itu kan tidak bisa. Lalu ada surat izin dari orang tua bagi yang usianya kurang dari 21 tahun. Oke. Lalu nih soal banyak catatannya. Untuk pengantin dari luar paroki, jika dua-duanya Katolik, urusan administrasi dan kanoniknya itu diurus di gereja tempat paroki asal dulu ya teman-teman. Kanonik itu penyelidikan oleh Romo sebelum menikah, jadi biasanya tuh dilakukan H-1 bulan. Lanjut dulu ya, nanti aku terangin lagi. Yang kedua, jika hanya salah satu yang Katolik, maka penyelidikan dan kanonik itu dilakukan di yang Katolik tentunya. Lalu untuk pelayanan liturgi, untuk perkawinan beda agama atau campur itu tidak akan dilayani secara perayaan Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristi saling memberikan sakramen itu hanya untuk yang calon suami maupun calon istrinya sama-sama sudah dibaptis secara Katolik saja. Terus syarat lain saat pelayanan liturgi itu, ketika pekan suci itu biasanya gereja maupun Romo biasanya tidak melayani untuk pernikahan, kayak di Minggu Palma sampai Hari Raya Paskah itu biasanya tidak ada pernikahan. Jika pernikahan kalian dilaksanakan pada masa Prapaskah dan masa Advent sebelum Natal itu harus memperhatikan semangat dari tobat, yaitu seperti contohnya itu kayak dekornya tuh harus sederhana, nggak boleh kayak bunga-bunga yang warna-warni gitu, lebih ke nuansa mungkin putih hijau gitu ya teman-teman. Terus kalau perkawinannya itu di pemberkatan perkawinan di hari Minggu, maka bacaan Injilnya akan mengikuti kalender liturgi pada hari Minggu tersebut. Nah, semua berkas-berkas ini harus kalian serahkan ke sekretariat paroki atau gereja itu maksimal H-3 bulan untuk mengecek kelengkapan segala macamnya. Lalu nanti dari pengalamanku itu, dari setelah kita memberikan berkas-berkas itu, nanti kita disuruh menunggu untuk kanonik. Jadi H-1 bulanan gitu nanti kita bakal diinfo dari Romo kalau tanggal sekian itu bakal ada kanonik bersama beliau di tempat ini jam sekian. Jadi itu kayak H-1 bulan. Kalau dari pengalamanku sih begitu. Jadi pertama aku sudah urus administrasi segala macam, terus melakukan KPP tentunya. Yang pertama sebenarnya aku kira tuh kan bakal lama banget, ternyata ya enjoy juga kok di sana, nggak yang tegang-tegang banget gitu, nggak yang serius, enak aja kayak sekolah kayak kuliah gitu. Terus masukin berkas, terus kanonik itu kan nanti tanya jawab sama Romo, itu terpisah antara
cewek sama cowok. Biasanya tuh ceweknya dulu yang nanti ditanya sama romo, nanti baru cowoknya. Oke, lanjut ke syarat dari pihak cowok. Jadi kan beda, aku sama suamiku kan beda, otomatis beda gereja, beda paroki karena luar kota ya. Syarat dari gerejanya dia itu, dari gereja yang mau aku pakai untuk pemberkatan, tuh pertama, kedua keluarga terkait itu harus sudah menentukan tanggal, hari, jam pernikahan yang telah disepakati terlebih dahulu. Kayak kalian mau tanggal 1 Februari, jamnya jam 10 pagi kayak gitu kan, kalian harus konfirmasi dulu jam itu ke gereja sekretariat, oh ya bisa dipakai untuk kalian. Kalau nggak bisa kan otomatis kalian harus cari tanggal atau jam yang berbeda, karena tuh setahu biasanya kalau pemberkatan kan Sabtu atau Minggu, dan kalau Sabtu Minggu itu kan kayak, kalau Sabtu kan bisa dari pagi jam 10 terus pemberkatan pertama, terus mungkin ada calon pengantin lain tuh pemberkatan kedua, terus maksimal tuh 3 sih Sabtu. Jadi sehari tuh gereja 3 pemberkatan. Kalau Minggu kan otomatis setelah kebaktian misa pagi baru bisa dipakai untuk pemberkatan. Jadi ya itu kita harus menentukan waktu untuk menyesuaikan dengan jadwal gereja juga. Kemudian kita kan juga harus tahu sama jadwal sama romonya. Kita sudah dari awal mau sama romo siapa yang memberkati atau dipilihkan dari sekretariat. Oh dengan romo A ya kita sih mungkin oh ya oke, cocok, langsung ngobrol, ketemuan, janjian gitu sama romo. Nah ini syaratnya itu kalau yang di gereja sini tuh suamiku ditentukan siapa imam atau romo yang dipilih untuk pemberkatan perkawinan, lalu kontak dengan imam terkait untuk menentukan kapan penyelidikan kanonik. Tapi kan penyelidikan kanonik itu dari tempat cewek biasanya, jadi suamiku pas itu ikut sama aku, jadi dia di Semarang penyelidikan kanoniknya. Oke, terus sebentar. Waktu ketemu romo harus membawa surat baptis Katolik terbaru yang usianya berusia maksimal 6 bulan. Caranya dilacak dari pastoran gereja di mana dulu dibaptis. Jadi ya sama berarti syaratnya dengan yang pihak cewek ya, walaupun beda kota. Kalian harus minta surat baptis terbaru di gereja di mana kalian dibaptis dulu. Ya. Terus surat keterangan akan menikah dari ketua lingkungan atau wilayah, ini juga sama. Pas foto berdampingan berwarna ukuran 4x6 sejumlah 3 lembar aja. Jadi di sini beda jumlahnya aja sih. Bila yang bersangkutan duda atau janda disertai surat kematian yang dilegalisir dari kelurahan dan camat. Terus memberitahu siapa persisnya imam yang akan memberkati. Jadi memang kalian harus sudah kontakkan, janjian sama romo yang mau kalian mintai untuk memberkati kalian saat pemberkatan pernikahan tentunya ya. Lalu mengambil formulir dari kantor sekretariat paroki, yaitu formulir kenegaraan untuk memenuhi tuntutan catatan sipil. Jadi memang di catatan sipil itu kan ada syarat formulir pendaftaran dari dinas. Nah itu tuh didapatnya dari gereja. Jadi secara otomatis kalian harus menyelesaikan administrasi gereja kalian dulu, baru
mendaftar di sipil begitu. Terus formula untuk mengikuti kursus perkawinan yaitu KPP tadi. Sebenarnya kan nggak harus di gerejanya cowok atau gereja asal sih. Jadi formulir KPP itu kan kalau menurutku dari jadwal itu sih, karena kan nggak sesuai juga ya kadang. Kalian mau nikah Maret, ternyata di gereja kalian tuh baru ada KPP di bulan April, itu kan telat ya. Oke. Lalu sebentar. Ya, ada 2 orang saksi yang menerangkan bahwa pihak non-Katolik tidak terikat, itu kan berarti sama dengan tadi. Terus ada biaya administrasi, kalau itu sih tiap gereja beda ya, kayak biaya kalian pemberkatan kan kadang ada listrik lah, ada kalau kalian pakai AC kan beda, lalu mungkin dekornya dari orang gereja itu kan biaya sendiri. Lalu nanti kalian butuh kayak apa, shoot video, kalian butuh live streaming gitu, biasanya nanti bayar kuota sendiri sama gereja. Kalau pengalaman gitu guys. Tuh, terus di sini juga diberi garis bawah bahwa sertifikat kursus perkawinan atau KPP itu harus yang asli dan berlaku hanya 6 bulan saja. Nah, begitu sih teman-teman. Kalau dari pihak cowok memang syaratnya memang antara cewek dan cowok itu beda paroki, beda kota juga sama. Nah, tadi kan aku ngomongin soal kanonik tuh. Jadi karena aku beda kota, nikahnya di Solo, terus kanonikku kan di Semarang. Jadi aku tuh hamil 1 bulanan gitu, kanonik di Semarang. Ya lumayan sih kanonik itu sekitar 1 jaman gitu ya, ditanya-tanyain ya sekitar itulah tapi nggak yang susah sih, cuma soal apa pertanyaan standar itu aja sih selama kalian pacaran kayak gitu. Terus dari kanonik itu kalau kalian lulus kanonik, jadi sebenarnya kanonik itu bisa lulus apa enggak sih? Kalau enggak lulus itu kan mungkin dari penyelidikan dari Romo ada yang tidak sesuai dengan ajaran gereja, akhirnya tidak lulus. Otomatis kalau tidak lulus kanonik akan dilakukan penyelidikan ulang dan bisa jadi kalian nggak bisa pemberkatan pernikahan secara Katolik. Nah, kalau kalian sudah lulus, nanti tuh diminta mengambil berkas dokumen gitu ke sekretariat gereja yang sudah tentunya ditandatangani Romo. Aku nggak tahu sih, karena pas aku ambil dokumennya itu ditaruh di map coklat gitu, dan itu ditutup gitu rapat, terus ada tulisan kalian dilarang membuka dokumen itu selain Romo di tempat pemberkatan nikah, atau kalian serahkan aja ke sekretariat dan ke tempat kalian pemberkatan itu, nanti mereka yang urus dan kasih ke Romo. Memang ada tulisannya gitu guys, memang nggak boleh buka, jadi aku nggak tahu dalamnya itu isinya apa aja, itu aku nggak ngerti, kayak dokumen rahasia gitu. Nah, setelah aku mendapatkan berkas rahasia tersebut, aku berikan ke sekretariat gereja tempat pemberkatan aku itu. Jadi di Solo nih, jadi sudah pindah ke Solo. Di situ aku disuruh menunggu sebentar karena mereka kan perlu ngisi data segala macem. Akhirnya di hari itu juga sih, yang tergantung Romonya, aku ketemuan sama Romo yang memberkati kami berdua untuk membicarakan mengenai buku liturgi. Jadi buku liturgi itu kan dapat bimbingan juga dari Romo. Jadi pertama kita dapat bimbingan, terus kita membuat sendiri isinya apa, lagu-lagunya apa,
doa pembukaan sampai penutupan. Terus ya nanti direvisi sama Romo, nanti revisi bareng-bareng gitu. Terus nanti diarah-arahin sih, kayak besok harus masuknya gini, terus nanti madep kemana segala macam itu diarahin sama Romo semua. Karena apalagi dulu ketika pemberkatan itu kan waktu pandemi masih gencar-gencarnya, jadi kayak protokol kesehatan tuh bener-bener dipakai lah, nggak boleh pas masker kayak gitu-gitu. Terus sangat Romonya tuh sangat menganjurkan kayak gitulah, lepas masker, terus harus pakai hand sanitizer sebelum masuk ke gereja segala macam. Terus karena pandemi juga yang harusnya ada gladi bersih, jadi nggak ada gladi bersih, jadi ya diarahin aja sama Romonya. Oke, sekian ya teman-teman, semoga ini bisa membantu kalian yang mau menikah secara Katolik. Jangan mikir kalau ribet karena banyak syarat dan waktu segala macam, dijalani aja, semuanya bakal terjalani dengan baik.